Kalau kamu gak keberatan, saya mau bantu kamu. Kenapa kamu mau bantu saya? Karena saya tahu betul gimana rasanya kehilangan seseorang yang saya cintai. Saya udah pernah kehilangan istri dan anak saya. Kamu teh kalau masang dasi jangan marenyon begini, jangan miring-miring yang rapi. Oh, Nanti kalau misal dilihat sama mama sama papa gimana? Ntar yang ada mereka malah curiga. Mereka malah ngira kalau aku teh nggak ngurusin kamu. sayang. Ternyata aku belum terlepas dari kamu. Aku terlalu ketergantungan sama kamu. Sampai-sampai aku ngayal kamu masih ada di sini. Dara, maukah kamu menikah dengan aku? Jadi saran saya diperhatikan dan dicatat kapan detakan itu muncul. Kita akan pelajari polanya dan kita akan cari tahu pemicunya. Alhamdulillah kalau emang aku baik-baik aja. Tapi aku masih tetap penasaran sampai aku tahu apa pemicunya. Bu, aku bisa jelasin. Jangan percaya ucapan orang ini. Dara nggak bersalah. Yang harus aku akuin Dara pernah di penjara, tapi bukan kesalahan dia, Bu. Itu ketidaksengajaan, Bu. Gak sengaja? Kalau gak sengaja, kenapa bisa di penjara ya, Manda? Jaga mulut pamiku. Bapak lupa. Bapak adalah seorang pembunuh. Bapak yang membunuh ibu kandung Bapak sendiri. Oh, enggak. Saya tidak pernah membunuh ibu saya. Ibu saya meninggal itu karena bunuh diri. Ibu Panda itu meninggal karena bunuh diri, Manda. Kasihan. Manda perlu tahu ini. Kalau Dara itu, selain mantan narapidana, Dara juga pernah hamil di luar nikah. Biko, jaga ya mulut kamu ya. Kamu pikir kamu cowok baik-baik, ha? Enggak! Reno. Bu, yang menghamili Dara adalah orang ini, Bu. Dia nggak mau bertanggung jawab. Bahkan setelah menikah, dia masih sempat-sempatnya berselingkuh, Bu. Lalu? Mama, Lu nggak apa-apa sayang? itu marahnya. Oh, jadi ini anak yang mukulin anak saya? Dasar anak nakal. Pasti kamu nggak punya ibu yang benar. Makanya kelakuannya seperti ini. Bu jangan bicara seperti itu ya. Jangan bicara seperti itu di depan anak saya. Reno, kamu ini sudah dibutakan cinta. Kamu ini anak kemarin sore yang nggak tahu apa-apa. Kamu tuh nggak tahu Dara itu sebenarnya seperti apa. Kau belum tahu, Reno. Yang buta itu bukan saya. Tapi ibu saya. Karena menikahi orang seperti Anda.
Kamu pikir kamu laki-laki baik, ha? Enggak! Gadis. Bu, ibu tuh harus percaya sama aku. Bu. Orang ini adalah laki-laki yang nggak tahu diri, Bu. Dia memaksa Dara untuk menggugurkan kandungannya dan dia tidak ingin bertanggung jawab. Itu semua fitnah, itu semua nggak benar. Jangan dengar. Fitnah apa ya? Fitnah kamu, fitnah. Kamu meninggalkan aku di saat aku hamil. Kamu memang laki-laki tidak bertanggung jawab, Iko. Kamu jahat. Dara, kamu nih ngomong apa sih? Kamu jangan sok suci, Dara. Kamu lupa. Dulu kamu meninggalkan Nisa di saat Nisa masih kecil. Dan kamu tidak mau mengakui Nisa adalah anak kamu. Benar apa yang aku sampaikan ini? Enggak. Benar tidak? Enggak. Jangan bohong, Dara. Aku tahu semuanya. Kamu ini wanita yang munafik. Kenyataannya seperti itu, Manda. Dara jahat sekali orangnya. Manda nggak mau kan? Anak laki-laki kesayangan Manda ini ya cuma satu-satunya harus menikah sama Dara. Yang punya masa lalu seperti itu, meninggalkan anak kandungnya. Mana mau nanti Reno ditinggalin juga sama Dara. Ibu jangan percaya sama orang ini, Bu. Dara bukan orang yang sama, dia udah berubah, Bu. Dia belajar dari kesalahannya, Bu. Enggak, Reno. Kamu yang belum belajar dan gak pinter-pinter. Karena Dara sampai sekarang itu belum pernah berubah. Aduh, kenapa harus jadi begini sih? Reno masih muda. Gimana masa depannya nanti? Kalau jadi nikah sama perempuan yang masa lalunya kelam seperti Dara. Tapi kalau Miko benar-benar menyakiti Dara seperti kata Reno, apa aku salah udah nikahin dia? Tapi kenyataannya memang seperti itu, Bu. Lulu udah mukul dan mendorong anak saya sampai terluka seperti ini, Bu. Cika sudah cerita semuanya sama saya, Bu. Jadi tolong Ibu jaga anak Ibu dengan baik. Bu, kalau memang anak saya sudah menyerang anak ibu, saya sebagai mamanya Lulu minta maaf. Saya akan menasehati Lulu supaya dia mengerti dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tidak cukup dengan kata maaf saja, Bu. Anak saya sudah terluka seperti ini. Jika Lulu dibiarkan, bisa menyerang kepada teman-teman yang lainnya, Bu. Dan saya tidak ingin Lulu masih bersekolah di sini. Dasar anak nakal. Bu, maaf. Tapi Lulu hanya anak kecil. Nggak perlu diintimidasi seperti itu. Dia nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seharusnya justru tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka. Memberikan contoh yang baik. Bukannya malah mengusir dan memberikan label yang buruk.
Om ini baik juga ya. Padahal nggak kenal sama Lulu. Tapi mau juga belain Lulu.